jumpa lagi bersama Kak Vena di Bina Iman Khusus Anak. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai firman Tuhan supaya adik-adik dan kita semua memiliki karakter yang tidak suka berbohong. Kenapa sih kita nggak boleh bohong? Karena bohong adalah tindakan yang nggak benar, karena dia menyatakan ketidakbenaran. Hari ini kita mau sama-sama buka Alkitab yuk. Kita mau baca dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat pertama sampai 11. Tapi Kak Vena nggak akan baca semua. Kak Vena mau baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 2 berbunyi demikian. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualannya itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ananias dan Safira ini adalah seorang suami istri ya adik-adik ya. Mereka hidup pada masa jemaat mula-mula. Mereka menjual sebidang tanah yang mereka punya, lalu mereka harus mempersembahkan di depan kaki para rasul. Tetapi apa yang terjadi? Apakah mereka menjual semuanya? Kalau kita baca di ayat pertama sampai ayat yang ke-11, maka kita akan menemukan jawabannya. Mereka tidak membawa semua di depan kaki rasul, tetapi mereka membawa sebagian. Ananias dan Safira ini sepasang suami istri, mereka bersepakat. Sebagian aja kita bawa di depan kaki para rasul. Hayo, sebagian dibawa, bukan semuanya. Itu tindakan yang tidak terpuji. Kenapa? Karena mereka sepakat untuk berbohong. Bawa separuh aja, nggak usah semuanya. Kan harusnya mereka memberikan semua yang sudah mereka jual dibawa ke depan kaki rasul. Lalu apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira? Ketika kita membaca lebih dalam lagi, kita dapat mengetahui bahwa Ananias meninggal karena ketidakjujurannya. Rasul Petrus berkata dan bertanya, "Ini semua kamu berikan kepadaku?" "Iya, semua Rasul, semua." "Kenapa kamu berbohong, Ananias?" kata Rasul. Rasul Petrus mengetahui bahwa Ananias berbohong. Berbohong bukan hanya di depan Rasul, tetapi juga berbohong di hadapan Tuhan. Lalu Ananias meninggal. Lalu 3 jam setelah itu, istrinya Safira datang. Lalu ditanyai juga dong, apa yang kamu lakukan? Apakah sudah semuanya kamu berikan? "Iya Rasul, semuanya." Ternyata Safira juga bersepakat berbohong. Dia melakukan tindakan bohong, tidak bilang yang sejujurnya, nggak jujur gitu loh ya adik-adik ya. Akhirnya Safira juga meninggal. Belajar dari kisah kehidupan Ananias dan Safira bahwa ada sebab, ada akibat. Sebabnya mereka tidak berkata jujur, akibatnya mereka mengalami kematian. Berkata jujur itu sangat perlu dan sangat penting dan sangat harus dilakukan. Karena Tuhan suka kepada anak-anak yang mau jujur, karena Tuhan suka kepada anak-anak yang mau mengatakan kebenarannya. Firman Tuhan di dalam Matius berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selebihnya daripada itu berasal dari si jahat." Mulai hari ini kita mau belajar berkata jujur. Mulai hari ini kita juga mau belajar mengatakan kebenarannya. Ini loh yang sesungguhnya, ini loh yang terjadi. Mari kita belajar bersama. Tuhan, aku mau mulai dari saat ini berkata jujur dan tidak berbohong. Aku mau menjadi anak yang disukai oleh Tuhan, karena aku mengatakan kebenarannya. Ingat ya adik-adik, hari ini kita belajar bersama untuk kita berkata jujur, tidak lagi berbohong, dan mengatakan yang sebenarnya. Ya. Ingat, dan harus nggak hanya diingat, tetapi kita juga belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Say M, say B.